Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika berorganisasi. Apa yang membedakan organisasi yang sukses dan berkelanjutan? Jawabannya bukan hanya strategi, tapi juga etika. Dalam pandangan Islam, etika adalah akhlak, cerminan keimanan dan fondasi karakter. Video ini akan membedah bagaimana prinsip akhlak yang mulia menjadi kompas moral, menuntun setiap langkah kita di dalam sebuah organisasi. Etika Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan ia wajib kita bawa ke dalam setiap aktivitas sosial dan kerja. Ada 3 pilar utama yang harus kita tegakkan dalam berorganisasi. Yang pertama itu ikhlas, meluruskan niat. Setiap kerja, setiap rapat, setiap pengorbanan harus diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya bernilai ibadah. Yang kedua itu jujur, sidik, integritas dan kejujuran dalam segala laporan, janji dan perkataan, menghindari dusta dan manipulasi. Yang ketiga itu amanah, menjaga kepercayaan, mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, tidak menyalahgunakan wewenang, dan menjaga rahasia organisasi. Organisasi adalah miniatur kehidupan, dan menjaga rahasia organisasi. Organisasi adalah miniatur kehidupan. Ia adalah wadah bagi kita untuk menunaikan tugas sebagai khalifah di bumi, yaitu memakmurkan dan berbuat kebaikan. Maka berorganisasi bukanlah sekadar mencari jabatan atau keuntungan duniawi, melainkan kesempatan untuk ta'awun ala al-bir wa al-taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sesuai perintah Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2. Agar organisasi kita tidak hanya maju, tapi juga berkah, kita wajib menerapkan 5 prinsip etika kunci ini. Yang pertama itu amanah dan profesionalisme. Amanah tidak cukup dengan melaksanakan tugas, tapi juga harus dengan itqon, yaitu bekerja secara profesional, tuntas, maksimal, dan berkualitas tinggi. Tidak ada toleransi untuk kerja asal-asalan. Nomor 2 itu keadilan dan non-diskriminasi. Setiap anggota berhak diperlakukan adil. Adil dalam pembagian tugas, adil dalam penilaian, dan adil dalam pemberian hak. Keadilan harus ditegakkan tanpa memandang suku, latar belakang, atau kedekatan personal. Yang ketiga, musyawarah, syuro, dan toleransi. Organisasi yang Islami mengedepankan syuro, yaitu musyawarah. Keputusan penting harus diambil bersama. Hargai perbedaan pendapat dan hindari pemaksaan kehendak. Toleransi adalah kunci mufakat. Ukhuwah Islamiyah dan solidaritas. Anggota organisasi adalah saudara. Jaga persaudaraan, hindari konflik yang merusak, dan berikan dukungan. Kekuatan organisasi terletak pada keutuhan ukhuwah di dalamnya. Yang kelima, komunikasi yang santun. Gunakan komunikasi yang efektif, benar, dan santun. Sampaikan kritik dengan cara yang terbaik, dan selalu berbicara lemah lembut. Hindari ghibah dan namimah. Organisasi yang berlandaskan etika Islam akan meraih 2 keuntungan: sukses di dunia karena lingkungan yang harmonis dan efektif, serta berkat di akhirat karena setiap kegiatan bernilai ibadah. Etika bukan aturan yang membatasi, melainkan investasi moral yang menguntungkan semua pihak. Mari kita jadikan etika Islam sebagai roh yang menghidupkan organisasi kita. Dengan amanah, keadilan, dan ukhuwah, kita wujudkan organisasi yang tidak hanya hebat, tapi juga berkah. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.